Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelompok 7 menerangkan tentang profil The Robert Bella Reader. Robert Nellie Bella yaitu seorang sosiolog Amerika yang merupakan pensiun atau guru besar sosiologi dari Universitas California, Amerika Serikat. Beliau lahir pada tanggal 23 Februari 1927 di Altus, Oklahoma, Amerika Serikat. Wafat tanggal 30 Juli 2013, umur 86 tahun di Oakland, California, Amerika Serikat. Ia berlingkungan yang sangat religius, dan waktu kecil ia sangat terkesan dan mengajarkan dari ibunya yang mengenai cerita-cerita agama, dan dia aktif di dalam sekolah atau di makam-makam seperti itu. Ia menghabiskan waktu di gereja dan membaca Alkitab. Pada tahun 1950 dia berhasil menamatkan pendidikan sarjananya di Universitas Harvard dan mendapat predikat komplot. Nah, di universitas tersebut dia mendapatkan ilmu dari dosennya yang bernama Person, yang memperkenalkan dengan mengenai karya Max Weber dan Emil Durkheim. Dan akhirnya dia memiliki pendekatan sosiologi yang netral. Pada tahun 1955 ia berhasil menamatkan studi pancasarjananya yang mendapat gelar PhD dengan predikat summa cum laude. Pada tahun yang sama dia mendapat tawaran menjadi guru di Universitas Harvard, dan kemudian dia melanjutkan S3-nya pada tahun 1957 mengambil beasiswa penelitian Institute for Islamic Studies di Universitas McGill, Kanada. Beliau menyelesaikan S2-nya di California pada tahun 1967 di California. Pembahasan yang selanjutnya masuk kepada konteks lahirnya teori agama sipil atau teori civil religion oleh Robert N. Bella. Jadi sebenarnya ungkapan agama sipil ini merupakan suatu gagasan dari Rousseau. Dikutip dalam bukunya yang berjudul The Social Contract atau Kontrak Sosial bab 8, di buku itu ia menguraikan dogma sederhana dari agama sipil, yaitu keberadaan dari Tuhan, kemudian kehidupan yang akan datang, pahala kebajikan dan hukuman kejahatan, serta pengecualian intoleransi keagamaan. Semua pendapat keagamaan lainnya itu berada di luar kesadaran negara dan dapat dipegang secara bebas oleh warga negara. Jadi konteks lahirnya teori agama sipil ini bermula pada saat pelantikan Kennedy, di mana John F. Kennedy ini berpidato
di mana pidatonya ini terdapat 3 poin penting yang saya dapatkan dalam berbahasa Inggris, namun di esai nanti sudah ada bahasa Inggrisnya. Saya bacakan poin pentingnya saja. Yang pertama, for I have sworn before you and Almighty God, the same solemn oath or forbears prescribed nearly a century and 3/4 ago. Itu poin pertama, yang artinya, karena aku telah bersumpah di hadapanmu dan Tuhan yang Maha Kuasa, sumpah yang sama untuk leluhur kita yang ditentukan hampir seabad dan 3/4 yang lalu. Kemudian poin yang kedua yaitu the right of man come not from the generosity of the state but from the hand of God. Artinya, hak-hak manusia tidak datang dari kemurahan hati negara, tetapi dari tangan Tuhan. Kemudian poin yang ketiga, here on earth, God's work must truly be our own. Di bumi ini, pekerjaan Tuhan harus benar-benar menjadi milik kita. Seperti itu cuplikan pidato yang intinya terdapat pernyataan dari Kennedy. Lalu dalam pidatonya Kennedy itu, Kennedy menyinggung nama Tuhan. Jika kita mengetahui kenapa sih Kennedy menyebutkan Tuhan, ya itu merupakan cara dia melakukannya, dan apa yang dia maksudkan dalam ketiga poin itu. Di sisi lain, kita akan mengetahui banyak tentang agama sipil di Amerika. Baik, pembahasan selanjutnya ialah asumsi dasar agama sipil. Yang melatar belakangi dari apa yang disebut sebagai agama sipil sebenarnya berangkat dari keadaan sosio-historis Eropa yang memiliki sejarah kelam tentang agama-agama. Agama pernah mengendarai negara sedemikian rupa, pun instansi negara pernah membantai umat-umat beragama. Dua hal tersebut pernah sama-sama terjadi di Eropa. Nah, dalam konteks sosio-historis yang tidak pernah bisa dilepaskan dari konflik, maka lahirlah konsep ini. Dan J.J. Rousseau yang memperkenalkan konsep ini untuk pertama kalinya, kemudian diadopsi oleh Robert N. Bella dengan menulis tentang agama sipil di Amerika, sesuai dengan konteks kehidupannya sendiri. Jadi, agama sipil di Amerika adalah tidak lain dari upaya Bella untuk melihat keberagamaan orang Amerika dalam kacamata yang ditawarkan Rousseau tadi. Bella melihat pengaruh dan peranan agama benar-benar dirasakan dalam kehidupan masyarakat Amerika. Namun di sisi lain terdapat ketegangan-ketegangan ketika suara-suara dalam agama bertentangan dengan konstitusi. Yang dimaksud sebagai agama sipil di sini ialah mempunyai dogma sederhana, di antaranya adanya Tuhan, kehidupan yang akan datang, pahala untuk kebaikan, dan hukuman bagi keburukan, serta pengucilan terhadap nirtoleransi agama. Dan gagasan ini lebih mengadaikan hukum alam, hukum alamiah atau natural law, atau dalam Islam natural law ini mungkin kita bisa sebut sebagai fitrah dibandingkan dengan hukum agama atau religious law. Jadi, pokok gagasan dari agama sipil kira-kira bisa diringkas menjadi kita membutuhkan sebuah agama yang dianut oleh warga negara yang mendorong pada pencapaian kesepakatan bersama, kerjasama, dan demokratis. Bella misalnya mengutip pidato John Smith, konstitusi kita dibuat untuk sebuah masyarakat yang bermoral dan beragama. Sepenuhnya ia berada dengan pemerintahan yang lain. Maka, secara tidak langsung, apa yang dikutip olehnya sebagai bentuk dasar
berangkatnya konsep agama sipil. Kira-kira begitu. Pembahasan selanjutnya ialah konsep teori agama sipil. Kritik terhadap konsep civil religion adalah di mana konsep ini merupakan konsep yang cukup longgar karena memungkinkan untuk menafsirkan kegiatan nasionalistik sebagai bagian dari civil religion. Tidak mungkin bahwa orang yang ikut serta dalam menonton acara olahraga atau bahkan kesetiaan berjanji pada bendera sama berkomitmen dalam keyakinan mereka terhadap Amerika seperti halnya orang yang secara tradisional beragama kepada agama mereka. Untuk mengkritik konsep Amerikanisme, Bella secara khusus menjelaskan bahwa tidak semua orang Amerika telah dipersatukan secara adil ke dalam bangsa Amerika, di mana Muslim Amerika telah mengalami tingkat pengucilan yang sangat tinggi sejak 11 September sebagai contohnya. Secara epistemologis, agama sipil harus dibedakan dengan agama institusional, misalnya gereja. Namun demikian, nilai-nilai agama terserap di dalam simbol-simbol, seperti pidato pengukuhan presiden, hari-hari besar nasional, tulisan pada makam pahlawan nasional, bendera, dan tugu-tugu peringatan. Jadi agama sipil tersebut ialah agama dimensi religius atau dimensi transendental. Artinya, bangsa Amerika melihat makna dan tujuan sebagai bangsa dari visi transenden. Jadi, dari uraian terhadap ide Bella, semangat agama sipil bisa diadopsi oleh bangsa ini. Sebagaimana sering dikatakan bahwa Pancasila itu adalah bentuk agama sipil yang diandaikan Bella, karena memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam agama sipil. Namun demikian, adopsi ini tidak bisa bersifat taken for granted, sebab sejarah dan kultur kedua bangsa ini sangat berbeda. Jika yang pertama nilai-nilai agama yang diserap adalah agama Kristen, sedangkan yang terakhir adalah 5 agama yang telah berurat akar selama beberapa abad di tanah air ini, bangsa Indonesia mempunyai nilai-nilai tradisional yang bersifat lokal yang diperoleh dari warisan nenek moyang, sehingga keanekaragaman ini makin mengkayakan sumber nilai-nilai bagi terciptanya masyarakat sipil yang mengedepankan universalitas nilai dan moral. Jelaslah bahwa kehadiran agama sipil merupakan suatu alternatif yang mampu menjadi jalan tengah dalam kehidupan bernegara yang penuh dengan keanekaragaman ideologi, budaya, bahasa, agama, dan aliran-aliran lainnya. Mengenai hal itu, Islamolog asal Jerman, Olaf Schumann, menyebutkan bahwa gagasan agama sipil sudah pernah dilakukan oleh para pendiri bangsa Indonesia yang saat ini telah tertuang ke dalam rumusan Pancasila serta sudah menjadi Weltanschauung bagi bangsa Indonesia. Sekian teman-teman yang dapat kelompok kami uraikan mengenai teori agama sipil. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.